Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan dengan NPM 2020-2150-0502. Di sini saya akan menceritakan ulang sebuah film yang berjudul Turn On. Film ini disutradarai oleh Femi Sagita, dimainkan oleh Mathias Muchus, Giorgino Abraham, Clara Bernadette, dan Faradina Mufti. Langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Menceritakan tentang Andreas, seorang pria yang kaya dan mendapatkan harta warisan dari ayahnya untuk diteruskan, yaitu sebuah perusahaan besar. Memiliki wajah yang tampan dan harta bergelimang. Ternyata Andreas telah lama kehilangan jati dirinya sebagai seorang laki-laki akibat trauma dalam percintaan yang membekas begitu dalam di dalam hatinya. Karena Andreas pernah memergoki mantan kekasihnya Zizi melakukan perselingkuhan di depan matanya bersama dengan Arda, yaitu teman dari Andreas. Arda memeluk Zizi di atas kasur, dan Andreas yang melihatnya pun merasakan sedih serta kecewa karena perempuan satu-satunya yang disayang olehnya melakukan hubungan terlarang dengan orang lain. Ini dilakukan tanpa sebab dan tanpa alasan kepada Andreas. Ini dilakukan oleh Zizi kepada Andreas karena ia melakukan hubungan jarak jauh atau LDR. Sejak saat itu, Andreas jarang memiliki hubungan serius dengan wanita manapun karena trauma yang dimilikinya. Takut hal-hal seperti itu terjadi kembali kepada dirinya. Kehidupan sehari-hari dilakukan tanpa adanya bantuan dan support dari seorang perempuan ataupun pacar. Ketika Andreas mengunjungi sebuah pesta ataupun ulang tahun dari teman-teman kantornya, bahkan mengunjungi kantor tanpa adanya bantuan dari seorang perempuan. Andreas juga tertahan oleh kakaknya, karena Kak Tere selalu penasaran dengan kehidupan seksualnya. Kak Tere selalu menanyakan perihal jodoh kepada Andreas dan meminta Andreas untuk sesegera mungkin melaksanakan pernikahan. Tak segan-segan, Kak Tere meminta Andreas untuk mengunjungi sebuah klinik orang pintar atau biasa disebut dukun untuk menanyakan perihal kehidupan seksual di dalam diri seorang Andreas. Berulang kali Andreas menanyakan jalan terbaik kepada orang pintar tersebut, namun memerlukan waktu yang cukup lama bagi Andreas. Karena Andreas tak kunjung mendapatkan kekasih yang baik untuk dirinya. Alhasil, gosip pun beredar di kantor bahwasanya dirinya mengalami kelainan atau suka dengan sejenis. Seluruh karyawan kantor sangat penasaran dengan apa yang terjadi kepada Andreas. Sampai-sampai Bu Flora, salah satu karyawan ataupun atasan dari Andreas, merasa penasaran dengan kejantanan yang ada pada Andreas. Suatu hari, Bu Flora mendatangi ataupun masuk ke dalam ruangan yang ditempati oleh Andreas dan mengajak Andreas untuk melakukan hubungan dewasa. Karena saat itu, suasana kantor sangat sepi. Didapatkan oleh Flora bahwasanya Andreas tidak dapat melakukan turn on. Karena penasaran dengan isi HP Andreas, Bu Flora meminta untuk Maria, salah satu bawahan dari Bu Flora, untuk mengambil HP Andreas di dalam ruangan. Flora tahu betul kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, yaitu ketika Andreas sedang melakukan gym di ruangan lantai dasar. Namun tak dapat dipungkiri, Maria dipergoki oleh Andreas untuk mengambil HP tersebut yang berada di atas meja kerja Andreas. Di waktu bersamaan, ketika Maria ingin mengambil HP tersebut, Andreas masuk ke dalam ruangan dan melihat Maria sedang memegang HP tersebut. Tanpa banyak alasan, Andreas berniat untuk melaporkan tindakan Maria tersebut terhadap ARD kantor tersebut. Maria pun merasa ketakutan. Ia takut penghasilan satu-satunya yang hilang begitu saja, karena perusahaan roti kecil-kecilan yang dimiliki oleh Maria telah rusak oleh orang tak bertanggung jawab. Mereka menjalani perdebatan yang alot dan waktu yang begitu lama. Akhirnya, mereka menyetujui dan Maria mau membantu untuk menjalankan kawin kontrak untuk menutupi semua masalah yang dihadapi oleh Andreas selama ini. Demi menjaga nama baik keluarganya, Andreas harus menikah dengan seorang wanita. Perjalanan panjang dilalui oleh Andreas. Akhirnya Andreas menikahi Maria, pegawai di perusahaannya yang pernah terlibat masalah dengan dirinya. Dengan seperti ini, pernikahan pun dilangsungkan di sebuah gereja mewah. Maria merupakan istri Andreas yang telah disetujui oleh pengacara kondang milik keluarga Andreas. Perjalanan honeymoon pun dilakukan. Keduanya menyetujui kontrak dan melangsungkan pernikahan. Namun, di tempat yang sama, Andreas kembali bertemu dengan sosok Zizi, mantannya 5 tahun lalu yang membuat trauma dengan masalah percintaan. Tepat di sebelah kamar Andreas dan Maria adalah kamar milik Zizi yang hanya dibatasi satu tembok tebal. Siangnya, Maria menemukan Andreas sedang bermesraan dengan Zizi di pinggir pantai.
Itu membuat hati Maria terenyuh karena menyaksikan langsung di depan mata kepalanya sendiri. Maria kecewa dan sedih, dan segera menghubungi pengacara kondang milik Andreas untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh Andreas. Andreas sama sekali tidak mencintai Maria. Setelah pulang dari bulan madu, Andreas memutuskan untuk menjual rumah dan pergi merantau ke suatu negara. Semua orang mencari dan panik dengan keadaan saat itu. Ayah Andreas meminta pengawal untuk mencari nama Andreas di dalam penerbangan tersebut, tetapi tidak ditemukan penumpang dengan nama Andreas. Semua orang merasa bingung. Sampai akhirnya, seorang Maria yang sedang marah kepada Andreas mendatangi rumah Andreas yang sudah dihuni oleh orang lain. Ternyata rumah yang dijual oleh Andreas tersebut sudah lama dibeli oleh orang yang rumahnya tak jauh dari rumah Andreas tersebut. Semua orang telah menyerah dengan keadaan tersebut. Ayah Andreas, Kak Tere, maupun pengawal-pengawal yang dimiliki oleh ayah Andreas. Maria memutuskan untuk pulang dan mengunjungi toko roti yang telah rusak oleh orang tak bertanggung jawab. Tetapi demikian, ditemukan seorang Andreas di hadapannya yang sedang memperbaiki seluruh ruangan yang rusak oleh orang tak bertanggung jawab tersebut, serta isi dari toko tersebut kembali seperti semula. Maria merasa senang sekali dengan Andreas. Hingga akhirnya, Andreas mulai jatuh cinta dengan Maria, wanita periang dan baik itu, dan kembali bisa melakukan tunangan dengan satu-satunya perempuan yang dihadapan, yaitu seorang Maria. Terima kasih.